Saudara-saudari yang terkasih, dalam video yang lalu saya sudah menguraikan tentang historia doa Salam Maria atau latar belakang sejarah doa Salam Maria. Dalam video ini saya akan menyajikan tentang makna doa Salam Maria. Dalam doa Salam Maria ini mengandung 8 unsur pokok. Yang pertama, Salam Maria. Unsur yang kedua, penuh rahmat. Yang ketiga, Tuhan sertamu. Yang keempat, terpujilah engkau di antara wanita. Kelima, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Yang keenam, Santa Maria Bunda Allah. Ketujuh, doakanlah kami yang berdosa ini. Dan kedelapan, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan menjelaskan atau mendalami setiap unsur di dalam doa Salam Maria. Yang pertama adalah Salam Maria. Secara harafiah, Salam Maria itu berarti bergembiralah Maria. Salam yang diberikan oleh malaikat Gabriel ini membuka doa Salam Maria. Salam Maria ini merupakan salam yang diberikan oleh Allah sendiri kepada Maria melalui malaikatnya. Saudara dan saudari, saat kita berdoa Salam Maria, berarti kita berani mengambil alih salam kepada Maria dengan memandang hamba yang hina seolah-olah dengan mata Allah dan mengambil bagian dalam kegembiraan yang Allah alami karena perawan Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Unsur yang kedua adalah penuh rahmat. Malaikat Gabriel menyebut Maria sebagai pribadi yang penuh rahmat. Ini bisa kita baca di Injil Lukas pasal 1 ayat 28. Karena dalam diri Maria sebagai pribadi yang penuh rahmat, maka tidak ada tempat untuk dosa. Karena Tuhan sendiri telah memilih Maria dari segala kekekalannya untuk menjadi ibu penebus, untuk menjadi ibu Yesus yang telah membebaskannya dari dosa asal. Saudara dan saudari, rahasia inkarnasi, yakni Allah yang menjadi manusia atau sabda yang menjadi daging, terjadi dalam rahim Maria. Saudara, kita juga dimohon untuk setia mendengarkan firman Tuhan yang selalu berbicara kepada kita dan untuk menerima kehendak-Nya. Karena Tuhan selalu berbicara kepada kita dalam setiap peristiwa hidup kita. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga adalah Tuhan sertamu. Saudara dan saudari, yang terjadi secara unik dalam diri perawan Maria juga terjadi dalam tingkat spiritual dalam diri kita ketika menerima sabda Tuhan dengan hati yang baik dan tulus dan mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Yang terjadi seolah-olah Tuhan menjadi daging dalam diri kita.
Tuhan datang untuk tinggal dalam diri kita. Karena Tuhan membuat rumahnya di dalam diri mereka yang mengasihi Dia dan mematuhi sabdanya. Saudara-saudara, hal ini memang tidak mudah untuk memahami, tetapi mudah kita merasakan di dalam hati. Apakah kita mengira bahwa misteri inkarnasi Yesus hanyalah peristiwa masa lalu yang tidak mempengaruhi hidup kita secara pribadi? Saudara-saudari, percaya kepada Yesus berarti memberi tubuh kita kepadanya dengan kerendahan hati dan keberanian yang sama seperti Bunda Maria. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Unsur yang keempat adalah terpujilah engkau di antara wanita. Ada satu pertanyaan, bagaimana Maria menjalani imannya? Jawabnya, Maria menjalani imannya dalam kesederhanaan dari banyak pekerjaan sehari-hari. Misalnya, menyediakan makanan bagi suami dan anaknya, menyiapkan pakaian dan mengurusi rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu. Justru dalam keberadaan Norma Perawan Maria inilah yang menjadi dasar berkembangnya hubungan istimewa dan dialog mendalam antara Maria dengan Tuhan atau Maria dengan putranya. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Unsur yang kelima yaitu terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Saudara dan saudari, Maria dengan rela dan rendah hati menerima tawaran Tuhan untuk terlibat di dalam sejarah keselamatan. Tetapi penerimaan Maria tidak pasif. Sama seperti Maria menerima kuasa Roh Kudus secara jasmani, tetapi kemudian memberikan tubuh dan darahnya kepada Putra Allah yang bertumbuh dalam dirinya, demikian juga secara spiritual, dia menerima kasih karunia dan menanggapinya dengan sikap iman. Karena alasan inilah, maka Santo Agustinus mengatakan bahwa Maria mengandung di dalam hatinya sebelum di dalam rahimnya. Pertama-tama Maria mengandung iman dalam hatinya, kemudian mengandung Tuhan di dalam rahimnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Unsur yang keenam yaitu Santa Maria Bunda Allah. Sebagai Bunda Penebus, mendahului kita dan senantiasa menguatkan iman kita, menguatkan panggilan kita, dan menguatkan misi kita. Dengan teladan kerendahan hatinya dan kesiapannya untuk mematuhi kehendak Tuhan, Maria membantu kita menerjemahkan iman kita menjadi pewartaan Injil yang penuh sukacita tanpa batas. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Unsur yang ketujuh, doakanlah kami yang berdosa ini. Saudara dan saudari, dikala kita mengalami persoalan hidup yang berat, pergilah kepada Perawan Maria yang terberkati. Karena Maria memiliki karunia nasihat yang ajaib.
dan dapat menjawab persoalan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Unsur yang berikutnya adalah sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita dalam kehidupan kita mempercayakan diri kita kepada Maria, agar dia sebagai ibu dari kakak sulung kita yaitu Yesus Kristus dapat mengajarkan kita untuk memiliki semangat keibuan yang sama terhadap saudara-saudara kita, terutama yang kecil dan yang kurang diperhatikan, untuk memperkuat dan untuk menanam kepercayaan dan harapan. Dan inilah yang dilakukan Maria dengan hati keibuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir adalah amin. Saudara dan saudari, jalan Maria menuju surga dimulai dengan ya, yang dia bicarakan di Nazaret dalam menanggapi utusan surgawi yang memberitahukan kehendak Allah kepadanya. Maria menjawab ya. Ya berarti jalan menuju surga. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kenyataan hidup kita, yang sebenarnya adalah setiap kata ya kepada Tuhan adalah langkah kita menuju surga dan menuju kehidupan kekal. Untuk itu, saudara-saudari, seperti Maria, kita harus menyatakan ya dalam setiap menanggapi sabda atau kehendak Allah. Karena ya adalah jalan masuk menuju surga atau menuju kehidupan kekal. Kiranya demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, penjelasan saya tentang makna doa Salam Maria, agar kiranya dapat membantu untuk memperkuat iman kita dan devosi kita kepada Bunda Maria. Tuhan memberkati kita semua.